Di balik citra misteriusnya, Korea Utara merupakan salah satu negara paling tertutup dan paling sulit dipahami di dunia modern. Dari luar, negara ini sering digambarkan melalui dua sisi yang kontras. Kekuatan militer yang menggetarkan dan kehidupan domestik yang sangat terkontrol. Namun di balik gambaran tersebut, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Sebuah sistem yang membentuk hampir setiap aspek kehidupan warganya, dari lahir hingga dewasa. Dalam video ini, kita akan menelusuri berbagai sisi Korea Utara secara lebih mendalam. Nomor 1, kontrol total Korea Utara atas kehidupan warga. Di antara negara-negara di dunia, Korea Utara kerap disebut sebagai salah satu yang paling ketat dalam hal pengendalian terhadap warganya. Sistem yang berlaku di sana tidak hanya mengatur aspek besar kehidupan, tetapi juga menjangkau hal-hal yang bagi banyak orang dianggap sebagai kebebasan dasar. Akses terhadap informasi, misalnya, berada di bawah kontrol penuh negara. Warga tidak dapat mengakses internet global, melainkan hanya jaringan domestik yang telah disaring secara ketat. Komunikasi internasional pun dibatasi, begitu pula dengan kebebasan untuk bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi dari pemerintah. Pengaturan tersebut bahkan merambah ranah personal. Gaya rambut, yang di banyak tempat merupakan ekspresi diri, di Korea Utara harus mengikuti pilihan yang telah ditentukan negara terbatas pada sejumlah gaya yang disetujui secara resmi. Namun, sistem kontrol ini tidak dimulai saat seseorang dewasa, melainkan sejak kelahiran. Setiap individu langsung masuk ke dalam struktur sosial yang dikenal sebagai Songbun, yaitu sistem klasifikasi berdasarkan latar belakang keluarga dan tingkat loyalitas terhadap negara. Mereka yang berasal dari keluarga yang dianggap loyal cenderung mendapatkan akses lebih baik terhadap pendidikan dan peluang karier. Sebaliknya, individu dari latar belakang yang dinilai kurang menguntungkan sering menghadapi keterbatasan dalam pendidikan, pekerjaan, dan bahkan penempatan wilayah tempat tinggal. Dalam sistem pendidikan, selain pelajaran umum, terdapat pula pendidikan politik yang wajib diikuti setiap hari. Materinya berfokus pada pembentukan loyalitas terhadap negara dan pemimpinnya. Dalam konteks ini, persepsi terhadap dunia luar pun dibentuk secara selektif, bahkan hingga pada tingkat peta, di mana representasi tentang Korea Selatan tidak selalu ditampilkan, sehingga memengaruhi pemahaman sebagian warga tentang realitas geopolitik. Ketika memasuki dunia kerja, pilihan individu kembali dibatasi. Negara berperan dalam menentukan jenis pekerjaan dan lokasi kerja, dengan mobilitas yang sangat terbatas kecuali melalui jalur tidak resmi seperti suap. Dalam beberapa kasus, terdapat laporan mengenai pemindahan kelompok anak muda ke daerah pedesaan atau pegunungan untuk bekerja di sektor pertanian. Dengan kemungkinan besar, mereka akan menetap dalam pekerjaan tersebut sepanjang hidup. Aspek kehidupan pribadi seperti hubungan dan pernikahan juga tidak sepenuhnya bebas. Sistem sosial yang ada mendorong individu untuk menikah dengan pasangan dari kelas yang setara. Sementara, mobilitas sosial melalui pernikahan sangat sulit terjadi bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Kontrol tersebut bahkan meluas hingga ekspresi emosional di ruang publik. Dalam momen-momen tertentu yang berkaitan dengan negara atau pemimpin, masyarakat diharapkan menunjukkan reaksi emosional yang sesuai, termasuk menangis sebagai bentuk penghormatan atau loyalitas. Representasi ini kerap ditampilkan melalui media resmi sebagai simbol kesatuan dan kesetiaan. Namun, ketidaksesuaian ekspresi dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Gambaran ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem dapat membentuk hampir seluruh aspek kehidupan, dari lahir hingga dewasa, dari pilihan karier hingga ekspresi emosi. Nomor 2, hal global yang nyaris tak ada di Korea Utara. Dalam kehidupan sehari-hari di Korea Utara, banyak hal yang dianggap umum di negara lain justru nyaris tidak dikenal. Produk dan simbol budaya global, khususnya dari Barat, sangat terbatas kehadirannya akibat kebijakan yang menekan pengaruh luar dan menekankan kemandirian nasional. Sebagai contoh, merek-merek internasional seperti Coca-Cola atau jaringan restoran cepat saji seperti McDonald's tidak tersedia. Sebagian besar masyarakat bahkan tidak familiar dengan produk-produk tersebut, termasuk hamburger bergaya Amerika. Di toko-toko lokal, minuman bersoda yang tersedia biasanya merupakan produk domestik. Secara visual mungkin menyerupai Coca-Cola, namun dengan nama dan rasa yang berbeda, seperti minuman berlabel Coco yang memiliki karakter rasa tersendiri. Konsep adaptasi ini juga terlihat pada makanan. Hamburger memang ada, tetapi versi lokalnya jauh berbeda. Roti kecil dengan lapisan daging tipis, sayuran yang dimasak lebih lama, serta saus yang menyerupai mayones. Secara keseluruhan, rasa dan tampilannya tidak mencerminkan standar internasional. Fenomena ini mencerminkan prinsip kemandirian yang dianut negara. Produk asing tidak diimpor, melainkan direplikasi sebisanya.
Jika suatu produk tidak dapat diproduksi secara domestik, maka kemungkinan besar produk tersebut tidak tersedia sama sekali. Dalam hal gaya berpakaian, pilihan juga cenderung terbatas. Celana jeans biru, yang secara historis diasosiasikan dengan budaya barat dan kapitalisme, pernah dilarang dalam periode tertentu. Meskipun pembatasan tersebut kini lebih longgar, penggunaannya tetap jarang ditemui. Mayoritas masyarakat mengenakan pakaian formal sederhana, seragam, atau busana tradisional. Penampilan yang terlalu mencolok, seperti penggunaan jeans atau sepatu dengan desain mencuri perhatian, akan langsung terlihat tidak biasa di ruang publik. Keterbatasan juga terlihat pada produk kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi perempuan. Barang seperti pembalut sekali pakai, tampon, atau produk kebersihan kewanitaan modern sulit ditemukan di toko resmi. Hal ini berkaitan dengan prioritas ekonomi negara yang lebih berfokus pada industri berat dan sektor pertahanan, sehingga produksi barang konsumsi tertentu tidak menjadi perhatian utama. Dalam praktiknya, sebagian perempuan masih menggunakan kain yang dapat dipakai ulang selama menstruasi. Meskipun produk modern secara teknis tersedia, aksesnya seringkali melalui pasar tidak resmi dengan harga yang tinggi, sehingga tidak terjangkau bagi banyak orang. Dalam bidang teknologi, situasinya tidak jauh berbeda. Perangkat global seperti iPhone, Samsung Galaxy, atau MacBook tidak beredar secara umum. Sebagai gantinya, masyarakat menggunakan perangkat buatan dalam negeri dengan merek seperti Arirang, Jindalai, atau Piong. Ponsel-ponsel ini umumnya memiliki fitur yang lebih terbatas dibandingkan standar internasional. Lebih dari itu, perangkat tersebut dilengkapi dengan sistem pengawasan terintegrasi. Perangkat lunak di dalamnya dirancang untuk memantau aktivitas pengguna sekaligus membatasi akses terhadap konten yang tidak disetujui oleh negara. Keseluruhan gambaran ini menunjukkan bagaimana pembatasan terhadap pengaruh luar tidak hanya membentuk kebijakan negara, tetapi juga menciptakan realitas kehidupan yang sangat berbeda, di mana banyak hal yang dianggap biasa di dunia global justru menjadi sesuatu yang asing atau bahkan tidak pernah ditemui. Nomor 3. Perempuan dan dinamika pernikahan di Korea Utara. Di kawasan Asia Timur, standar kecantikan seringkali dibentuk oleh tren budaya dan perkembangan teknologi. Di Korea Selatan, misalnya, citra perempuan dengan mata besar, hidung tinggi, dagu yang tegas, dan kulit cerah telah menjadi standar yang luas dikenal. Fenomena ini tidak terlepas dari pengaruh industri hiburan serta tingginya penerimaan terhadap prosedur operasi plastik. Sebaliknya, kondisi di Korea Utara menunjukkan gambaran yang berbeda, karena keterbatasan akses terhadap pengaruh luar, termasuk tren kecantikan global dan teknologi estetika modern, banyak perempuan mempertahankan karakteristik fisik alami sesuai latar genetik mereka. Ciri-ciri seperti kelopak mata tunggal, struktur hidung yang ramping, serta kulit cerah yang halus menjadi tampilan yang umum dijumpai. Dalam hal berpakaian, gaya yang berkembang cenderung konservatif dan sederhana. Rok panjang, atasan berlengan panjang, kerah tinggi, serta warna-warna netral merupakan pilihan yang lazim. Pada periode tertentu di masa lalu, bahkan pernah diberlakukan larangan bagi perempuan untuk mengenakan celana. Kebijakan ini berkaitan dengan pandangan Kim Il-sung yang menganggap celana sebagai pakaian khusus laki-laki. Akibatnya, perempuan pada masa tersebut hampir sepenuhnya mengenakan rok atau gaun panjang, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam konteks formal. Kebijakan ini kemudian mengalami perubahan pada era kepemimpinan Kim Jong-un, di mana penggunaan celana kembali diperbolehkan. Dalam aspek kehidupan pribadi, khususnya pernikahan, norma sosial juga relatif ketat. Perempuan umumnya menikah pada usia muda, seringkali di awal usia 20-an. Status lajang pada usia 30 tahun dapat dianggap tidak lazim dalam konteks sosial setempat. Tingkat perceraian tercatat rendah, namun hal ini tidak semata-mata mencerminkan stabilitas hubungan, melainkan juga dipengaruhi oleh norma budaya yang tidak mendorong perpisahan. Peran dalam hubungan pun cenderung mengikuti pola tradisional. Perempuan sering berada pada posisi yang lebih pasif, sementara laki-laki memegang peran dominan dalam proses hubungan, mulai dari menyatakan perasaan hingga menentukan rencana pernikahan. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah pembatasan terhadap pernikahan dengan warga negara asing. Kebijakan negara yang ketat membuat hubungan semacam ini hampir tidak mungkin berlanjut ke jenjang pernikahan. Pemerintah berupaya menjaga apa yang mereka anggap sebagai kemurnian garis keturunan serta stabilitas loyalitas generasi berikutnya. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, pengecualian hanya dapat diberikan melalui proses diplomatik tingkat tinggi. Terdapat kisah tentang seorang pria asal Vietnam yang datang ke Korea Utara untuk belajar dan menjalin hubungan dengan seorang perempuan setempat. Meskipun hubungan mereka saling berbalas, pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan resmi.
Pada akhirnya, izin tersebut baru diberikan setelah adanya permohonan langsung dari Presiden Vietnam kepada pemerintah Korea Utara. Nomor 4. Dinamika konflik tidak konvensional antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan selama beberapa dekade dikenal penuh ketegangan, sering digambarkan sebagai dua kekuatan yang saling berhadapan secara ideologis dan militer. Korea Utara kerap melontarkan pernyataan tegas terkait kemampuan militernya, termasuk ancaman penggunaan senjata nuklir. Di sisi lain, Korea Selatan merespons melalui penguatan pertahanan, latihan militer bersama sekutu, serta pengembangan sistem keamanan modern. Namun, di balik demonstrasi kekuatan tersebut, terdapat bentuk-bentuk konfrontasi yang tidak biasa dan terkadang tampak tidak konvensional. Salah satu contohnya adalah penggunaan siaran suara sebagai alat psikologis di wilayah perbatasan. Militer Korea Selatan pernah memasang sejumlah pengeras suara berukuran besar di sepanjang garis demarkasi. Perangkat ini dirancang untuk memancarkan suara hingga lebih dari 20 km ke dalam wilayah Korea Utara. Siaran yang diputar mencakup berita internasional, pesan-pesan tentang demokrasi, ajakan reunifikasi, serta musik populer, termasuk lagu-lagu dari industri K-pop. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan paparan alternatif kepada tentara dan warga Korea Utara mengenai kehidupan di luar batas negara mereka. Meskipun tampak sederhana, strategi ini dilaporkan memiliki dampak psikologis, termasuk memengaruhi moral sebagian personel di pihak utara. Terdapat pula laporan mengenai individu yang berusaha mendekati perbatasan dengan risiko tinggi untuk dapat mendengar siaran tersebut. Pemerintah Korea Utara merespons dengan kebijakan tegas. Penyebaran konten budaya dari Korea Selatan, seperti musik atau film, dianggap sebagai ancaman ideologis. Dalam beberapa kasus, tindakan keras diterapkan terhadap individu yang terlibat dalam distribusi materi tersebut. Sebagai bentuk balasan, Korea Utara juga mengoperasikan sistem pengeras suara di wilayah perbatasan. Siaran yang diputar berisi lagu-lagu revolusioner, pesan yang mendukung rezim, serta kritik terhadap Korea Selatan. Kondisi ini menciptakan situasi unik bagi masyarakat di sekitar perbatasan yang harus hidup di tengah paparan suara dari kedua sisi secara terus-menerus. Di tengah ketegangan tersebut, sempat terjadi periode singkat yang lebih kondusif. Dalam salah satu upaya diplomasi budaya, Korea Selatan mengirim sejumlah artis untuk tampil di Pyongyang. Pertunjukan ini menjadi simbol pendekatan yang lebih lunak, meskipun respons dari kalangan elit Korea Utara tampak sangat formal dan terkontrol, dengan ekspresi yang minim dan apresiasi yang seragam. Ketika hubungan kembali memanas, metode lain kembali digunakan. Korea Selatan diketahui mengirim balon melintasi perbatasan yang berisi selebaran informasi, perangkat penyimpanan seperti USB dengan konten drama dan musik, serta bahkan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat. Tujuannya tetap sama, yaitu memperkenalkan gambaran alternatif tentang dunia luar kepada masyarakat Korea Utara. Sebagai tanggapan, Korea Utara juga menggunakan balon sebagai media balasan dengan mengirimkan ribuan balon berisi berbagai material, termasuk sampah. Dalam salah satu insiden, balon semacam ini dilaporkan mendarat di dekat kompleks kepresidenan Korea Selatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara tidak selalu berlangsung dalam bentuk konfrontasi militer langsung. Sebaliknya, terdapat dimensi lain berupa perang psikologis, simbolik, dan budaya yang dalam beberapa aspek tampak tidak lazim, namun tetap mencerminkan persaingan ideologi yang mendalam di semenanjung Korea. Nomor 5. Dinasti politik di era modern Korea Utara. Secara resmi, Korea Utara mendefinisikan dirinya sebagai negara sosialis. Namun dalam praktiknya, struktur kekuasaan di negara ini seringkali dibandingkan dengan sistem dinasti, di mana kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun layaknya monarki. Kekuasaan berpindah dari Kim Il-sung kepada Kim Jong-il dan kemudian kepada Kim Jong-un. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian internasional mulai tertuju pada sosok Kim Ju-ae. Meski masih berusia muda, ia telah beberapa kali tampil mendampingi ayahnya dalam berbagai acara kenegaraan penting, termasuk parad militer berskala besar dan inspeksi fasilitas strategis seperti pangkalan rudal. Media resmi negara bahkan pernah menyematkan gelar kehormatan yang biasanya diperuntukkan bagi pemimpin tertinggi. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ia tengah dipersiapkan sebagai figur penerus di masa depan. Selain itu, Korea Utara juga menggunakan sistem penanggalan sendiri yang dikenal sebagai kalender Juche. Kalender ini dimulai dari tahun kelahiran Kim Il-sung pada 1912 sehingga tahun 2025 dalam kalender internasional setara dengan tahun 114 dalam sistem tersebut. Perlindungan terhadap pemimpin negara juga mencerminkan pendekatan yang sangat tradisional. Unit pengawal elit yang bertugas menjaga Kim Jong-un mengikuti pola pewarisan antar generasi, di mana peran tersebut dapat diturunkan dari ayah kepada anak.
Para pengawal ini memiliki disiplin tinggi, menjaga jarak secara presisi, dan secara konsisten membentuk lapisan perlindungan di sekitar pemimpin dalam setiap aktivitas publik. Praktik ini sering disandingkan dengan tradisi pengawal kekaisaran dalam sejarah Asia Timur. Di balik stabilitas yang ditampilkan ke publik, dinamika internal kekuasaan di Korea Utara juga diwarnai oleh konflik serius. Pada tahun 2013, Jang Song-taek, yang merupakan paman sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di negara tersebut, dieksekusi setelah dituduh melakukan pengkhianatan. Beberapa tahun kemudian, pada 2017, Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jong-un, tewas setelah diserang di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Ia dilaporkan terpapar agen saraf VX oleh dua individu yang mendekatinya di area publik. Peristiwa ini memicu perhatian global, dengan sejumlah pihak mencurigai adanya keterkaitan dengan dinamika kekuasaan internal, mengingat status Kim Jong-nam sebagai figur yang pernah dianggap berpotensi menjadi alternatif kepemimpinan. Nomor 6. Kehidupan ekonomi sehari-hari di Korea Utara. Pendapatan bulanan di Korea Utara berada pada tingkat yang sangat rendah jika dibandingkan dengan standar global. Seorang pekerja pabrik misalnya, umumnya memperoleh sekitar 3 hingga 5 dolar Amerika Serikat per bulan. Profesi seperti guru menerima sedikit lebih tinggi, sementara dokter, yang di banyak negara termasuk pekerjaan bergengsi, hanya mendapatkan kisaran 10 hingga 15 dolar. Bahkan prajurit, yang dianggap sebagai pilar penting negara, seringkali hanya menerima gaji simbolis dalam jumlah yang sangat kecil. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat tampak relatif stabil di permukaan. Hal ini disebabkan oleh sistem subsidi negara yang menjadi penopang utama, bukan pendapatan individu. Pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan dasar, termasuk perumahan, bahan pangan seperti beras dan minyak goreng, listrik, serta akses ke pendidikan dan layanan kesehatan umum. Dengan mekanisme ini, kebutuhan dasar sebagian warga dapat terpenuhi. Namun, distribusi bantuan tersebut tidak selalu berjalan konsisten. Dalam beberapa kasus, keluarga harus menghadapi periode panjang tanpa pasokan yang memadai, terutama untuk bahan makanan pokok. Ketika kondisi ini terjadi, masyarakat mengandalkan pasar informal yang dikenal sebagai Jangmadang. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pangan seperti sayuran dan ikan kering, hingga barang seperti sabun, pakaian, obat-obatan, dan bahkan produk impor dari Tiongkok. Harga di pasar ini cenderung lebih tinggi, namun menjadi alternatif penting ketika distribusi resmi mengalami kekurangan. Di luar aspek ekonomi, tantangan juga terlihat pada infrastruktur dasar. Pemadaman listrik merupakan hal yang umum terjadi. Jika diamati dari luar angkasa pada malam hari, sebagian besar wilayah Korea Utara tampak gelap dengan hanya sedikit cahaya yang terlihat di Pyongyang. Di daerah pedesaan, listrik seringkali hanya tersedia selama beberapa jam setiap hari. Dalam kondisi tersebut, pelajar terkadang belajar di bawah penerangan jalan, sementara keluarga menggunakan lilin atau lampu minyak di rumah. Sebagian rumah tangga yang lebih mampu menggunakan aki kendaraan sebagai sumber listrik cadangan, meskipun kapasitasnya terbatas. Keseluruhan gambaran ini memperlihatkan sebuah realitas yang tidak bisa disederhanakan hanya sebagai tertutup atau terkontrol. Korea Utara adalah contoh bagaimana sebuah sistem dapat membentuk kehidupan manusia secara menyeluruh, dari cara berpikir, pilihan hidup, hingga persepsi terhadap dunia luar. Di satu sisi, ada stabilitas yang dibangun melalui kontrol dan struktur yang ketat. Di sisi lain, ada keterbatasan yang membentuk batas-batas kebebasan individu. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan yang sulit dihindari, sejauh mana sebuah negara berhak mengatur kehidupan warganya demi stabilitas, dan kapan kontrol tersebut mulai mengorbankan hak dasar manusia itu sendiri? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.